Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, kita bertemu lagi setelah kita kuliah liburnya lama. Sekarang kita sudah mulai aktif lagi dalam pembelajaran daring mata kuliah statistik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka diktatnya. Diktatnya selalu disiapkan. Kita masuk dalam pembahasan komparasi. Jadi deviasi sudah. Untuk korelasi kita anggap sudah cukup untuk menganalisis data kuantitatif, di mana korelasi meliputi produk momen sudah selesai, kemudian rho, kemudian pi, kemudian koefisiensi kontingensi dengan berbagai varian dan macam-macamnya serta kegunaannya. Saat ini kita mulai masuk ke komparasi. Ya, diktatnya sudah siap dibuka. Komparasi itu membandingkan antara dua variabel atau lebih, di mana upaya untuk mencari perbandingan tersebut meliputi ada tidaknya perbedaan variabel-variabel itu. Jadi komparasi ini adalah membandingkan dua variabel, apakah ada perbedaannya, apakah ada compare-nya. Kita compare antara keduanya. Ya. Jika dua variabel sebagaimana yang lazim dipakai algozinanya dua variabel yaitu x dan y, itu namanya komparasi bivariat, ya, bivariat. Jadi yang berlaku di algozin bivariat. Jadi misalnya kita akan membandingkan, mengcompare antara ketaatan ibadah orang-orang desa dengan ketaatan ibadah orang-orang kota, atau remaja desa dengan remaja kota, misalnya seperti itu. Kalau lebih dari dua variabel itu namanya multivariat, ya. Jadi ada X, ada Y, ada Y1, ada Y2, dan seterusnya. Ya, kita mulai. Bahwasanya komparasi ini meliputi yang pertama adalah t-test. T-test itu kalau bahasa Inggris, kalau bahasa kita, bahasa Maduranya ya testi gitu. Seperti dalam dalam tayangan ini. T-test terdiri dari t-test saling berhubungan dan t-test tidak saling berhubungan, ya. Maksudnya saling berhubungan itu bagaimana? Maksudnya, perhatikan betul ini. Maksudnya saling berhubungan ini adalah bahwasanya variabel X dan variabel Y, ya. Variabel X dan variabel Y respondennya baik variabel X maupun variabel Y itu sama, ya. Sama respondennya yaitu X, respondennya yaitu Y, respondennya yaitu itu saling berhubungan, ya. Contoh saja kita akan mengcompare, ya. Kita akan mengadakan penelitian buat skripsi. Judul kita adalah seperti ini. Ya. Kita akan mengcompare pembelajaran PAI, ya, dengan metode ceramah. Kemudian pembelajaran PAI dengan metode diskusi, ya. Jadi ini N-nya kan sama, respondennya kan sama. Misalnya kelas A misalnya. 1 bulan kita treatment pakai metode ceramah terus, ya, 1 bulan atau mungkin berapa waktu yang
ditentukan oleh prodi masing-masing untuk mengadakan penelitian. Ya. 1 bulan penuh kita pakai metode ceramah dalam pembelajaran PAI. Setelah itu kita evaluasi hasilnya bagaimana, kita kumpulkan di meja kita. Kemudian kita jeda, biar ada jedanya. 1 bulan lagi penuh kita pembelajaran PAI dengan metode diskusi. Ya, kemudian kita evaluasi, hasilnya kita taruh di meja sebelah. Kita meja kerja, maksudnya dalam mengajarkan skripsi itu kita harus punya meja khusus. Jadi mengadakan penelitian betulan begitu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Misalnya saja ya, kemudian kita membuat tabel kerja. Nama 1 sampai 10, berarti ini N-nya ini adalah 10 atau responden yang kita ambil adalah 10. Pakai ceramah si mahasiswa nomor 1 dapat nilai 77. Si mahasiswa nomor 2 dapat nilai 60 dan sebagainya. Hasil dari evaluasi yang sudah kita tentukan. Y-nya juga sama. Jadi si mahasiswa nomor 1 ini dia metode diskusinya dapat nilai 75. Mahasiswa nomor 2 ya kita lihat di layar dan di diktatnya, diskusinya ini dapat 70 dan seterusnya ya. Sudah ya dipahami. Jadi per step apa yang saya sampaikan ini harus benar-benar paham, harus benar-benar bisa dikuasai. Setelah itu kita kemudian kita mencari D ya, D besar. Bagaimana mencari D? Yaitu X dikurangi Y, jadi 77 dikurangi 75 sama dengan berapa? Sama dengan 2. 60 dikurangi 70 sama dengan minus 10 dan seterusnya sampai ke bawah kita sigmakan, ketemunya adalah minus 24. Minus 24 inilah yang namanya dengan sigma D. Kemudian D-nya kita kuadratkan. 2 kita kuadratkan jadi 4, minus 10 kita kuadratkan jadi 100. Minus 4 kita kuadratkan jadi 16 dan seterusnya kita sigmakan, ketemunya adalah 216. 216 inilah yang menjadi sigma D kuadrat. Jadi yang kita ambil nanti hanya sigma-sigma itu, yaitu 10, angka 10 N, angka minus 24 dan angka 216, hanya itu aja. Jadi kita sekaligus untuk statistik saya tidak usah repot masalah rumus ya. Tidak boleh kamu menghafalkan rumus, tidak usah, karena menghafalkan Al-Quran aja ya, menghafalkan hadis saja ya. Angka-angka itu 10 kemudian minus 24, 216 itu kamu lihat, kamu masukkan ke angka-angka yang di bawah ini ya. 216, 10 ada semuanya, kamu tinggal masukkan. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 3,98 ya. Sudah. Kemudian kita mencari standar error median ya. Lihat angka 3,980 ada, kamu masukkan aja ya. Angka 9, akar 9 dari mana Pak? Yaitu N dikurangi 1. N-nya tadi kan 10. Responden yang kita pakai kan ada 10 orang dikurangi 1. 1 ini adalah angka konstan, jadi ketemunya adalah 9. Ketemunya berapa? Sama dengan 1,327 ya. Ini standar error mediannya SEMD. Kemudian langkah keempat kita mencari MD-nya. Angka 24 dibagi 10 ada 24 di atas itu. 24 yang minus 24 ini coba kita lihat, saya geser ke atas, saya geser. Nah, minus 24 ya, sigma D. Nah, ini untuk ketentuannya minus berubah menjadi plus, catatan sigma D adalah positif. Kamu lihat itu. Udah ya. Jadi 24 dibagi 10 N-nya itu 10 ya. Sama dengan 2,4. Kemudian kita mencari rumus T. Rumus T yang saling berhubungan itu adalah MD dibagi SEMD.
Itu kita langkah kelima. 2,4 kita masukkan, 13,27 kita masukkan. Yang atas ini 13,27. Nah, paling atas itu. Ketemunya adalah 1,809 wis. 1,809 ini kamu pegangi betul karena ini hasil penghitungan T. Kemudian kita membandingkan hasil ngitung T kita ini dengan tabel T. Ya. Tabel T kalau tabelnya itu ternyata kok lebih besar daripada hasil hitungmu, maka yang diterima adalah HO 0 nihil. Jadi tidak ada komparasinya, tidak ada bedanya antara diajar metode ceramah dengan diskusi dan seterusnya. Kalau tabelnya ternyata kok lebih kecil, ya, yang besar kok adalah hasil hitung Tmu, maka yang diterima adalah HA, berarti memang ada komparasi yang signifikan, memang ada bedanya antara X dan Y, ya. Sehingga langkahnya bagaimana? Kita mencari dB, derajat bebas. dB-nya T adalah N responden dikurangi 1 jadi 9. Itu dB. Dari dB ini kita kemudian mencari tabel dengan dB 9 ini, T ini yang 5% berapa, yang 1% berapa. Kemudian kita bandingkan dengan hasil ngitung kita T 1,809 itu. Ya, jadi andaikan kita nanti dalam membuat skripsi betulan, penelitian betulan, responden kita misalnya 71 misalnya, responden kita N, berarti dB-nya adalah 69. 71 dikurangi 1 ya. 71 dikurangi 1 berarti dB-nya adalah 70. Kita cari 70 di tabel. Yang 5% berapa, yang 1% berapa. Tabelnya adalah tabel T. Coba kita lihat ini tabel T. Mana tabel T-nya? Oh, ada di lampiran paling belakang ini tabel T-nya. Ya, di lampiran paling belakang dilihat tabel T-nya, ada DF atau DB mulai 1 sampai 1000 gitu. Sampai 1000. Jadi kalau dB-nya 70 misalnya, kamu lihat yang 5% berapa, yang 1% berapa. Nah, di sini di dalam kuliah ini dB-nya adalah 9. dB 9 itu yang 5% ternyata adalah 2262, yang 1% kamu lihat di layar ya, atau di dekat, yang 1% adalah 325. Ternyata tabelnya lebih besar ya. Lebih besar dari ngitung kita yang ketemunya adalah 1809. Berarti kalau tabelnya lebih besar, itu berarti HO yang diterima nihil. Berarti interpretasinya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara belajar PAI dengan metode ceramah dan belajar PAI dengan metode diskusi. Tidak ada perbedaannya. Sudah itu. Diulang-ulang, diktanya dibuka. Pembelajaran ini, daring ini diulang-ulang terus sampai paham, kemudian kamu mengerjakan soal ya, tugas terstruktur. Ini harus untuk menjadi tolak ukur bagaimana keberhasilan kita di dalam pembelajaran ini ya. Kamu lihat, langsung kamu kerjakan, kamu buka di web saya di Kuliah Nur. Kemudian kamu cari soal tentang tes T yang saling berhubungan. Ada soalnya, setiap mahasiswa, setiap kelas, sekali lagi, setiap mahasiswa, setiap kelas mempunyai soal yang berbeda-beda sesuai dengan nomor urut absen masing-masing. Diperhatikan itu. Saya selalu memakai model ini biar kalian bisa mandiri. Kalaupun toh kalian harus daring lagi dengan temannya, itu adalah cara-caranya, bukan jawabannya. Saya harus pastikan itu karena apa yang saya ajarkan ini adalah merupakan alat untuk mengolah data penelitian, data skripsimu nanti pada saat kamu nanti mengerjakan tugas akhir di kampus kita tercinta ini ya. Sekian, langsung dikerjakan.
pakai kertas biasa, kemudian difoto, kemudian dikirim ke WA saya. Ingat, waktu ngirim itu, Pak, saya namanya ini gitu, biar saya enggak kosongan, karena semuanya namamu ini tidak saya save dalam memori handphone saya ya. Pak, nama saya ini, saya ngirim tugas pasti saling berhubungan, langsung kamu kirim saat gitu. Yang mengirimkan itulah yang nanti insya Allah nilainya akan bagus. Yang tidak mengirimkan ya siap-siap aja kuliah untuk semester depan. Bisa omongin yang ini saya ngayal ya terserah saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.